Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Bukankah kalimat itu yang seringkali menjadi penutup dari kalimat sebelumnya? Pertanyaannya, apakah kalimat itu benar adanya? Saya pribadi mendapati kalimat itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa demikian? Simak uraiannya di Live Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian, berjumpa kembali di Live Restoration serial video seperti biasa bersama saya Algus Kanalendra di akhir minggu kali ini. Seperti biasa, Live Restoration serial video menjadi sebuah segmen di mana saya membagikan inspirasi ringan di akhir minggu yang berhubungan dengan restorasi kehidupan dan transformasi diri. Seperti yang akan kita bahas di episode kali ini yang berhubungan dengan cara kita memperlakukan orang lain. Tapi seperti biasa, sebelum saya melanjutkan bahasan ini lebih jauh, saya juga ingin mengajak Anda kalau Anda belum melakukannya, silakan subscribe dulu YouTube channel ini, Algus Kanalendra, dan aktifkan lonceng notifikasi. Ada begitu banyak inspirasi yang saya bagikan secara rutin di YouTube channel ini, mulai dari audio podcast, serial-serial bertemakan inspirasi yang dikemas secara artistik, termasuk juga live restoration serial video yang sedang Anda lihat saat ini. Dan tentunya tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih pada Anda sekalian yang telah setia menemani membersamai perjalanan YouTube channel ini dari awal tahun lalu. Tidak terasa sudah ada ratusan karya yang menghiasi YouTube channel ini dan semua itu tidak akan terjadi tanpa dukungan Anda sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Bukankah kalimat itu cukup sering kita dengar dalam dialog percakapan sehari-hari yang menekankan bagaimana caranya memperlakukan sesama? Tapi sebagaimana pertanyaan yang saya lontarkan di awal video ini, apakah kalimat itu benar adanya? Saya pribadi akan mengatakan tidak demikian. Bukan berarti kalimat itu salah, tapi tidak sepenuhnya benar adanya. Jangan salah, kalimat itu baik adanya dan memang tujuannya pun baik, mengajak kita untuk memperlakukan sesama dengan lebih baik. Akan tetapi ada satu hal yang dilupakan di dalam kalimat itu, yaitu memahami kebutuhan dan keunikan sesama. Jangan lupakan bahwa sebagai manusia kita punya kebutuhan untuk diperlakukan secara berbeda. Contoh sederhananya, ada orang yang suka diperlakukan dengan apa adanya. Jika berkomunikasi dengan orang ini, maka ia suka diperlakukan dengan langsung saja to the point. Tapi ada orang lainnya yang ketika berkomunikasi memerlukan pengantar terlebih dahulu. Mereka memerlukan perlakuan khusus sebelum nantinya sampai ke inti pesan. Bisa kita bayangkan, jika kedua orang ini bertemu dan kita menggunakan prinsip tadi, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, bukankah kita akan memperlakukan mereka sesuai dengan kesukaan kita sendiri untuk diperlakukan? Apakah hal itu akan cocok dengan kebutuhan mereka? Belum tentu. Ini yang saya katakan kalimat tadi, yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, tidak sepenuhnya benar adanya. Tapi karena kalimat yang tadi saya katakan tidak sepenuhnya benar, berarti bukankah ada benarnya juga? Betul, kalimat itu tentu ada benarnya, yaitu kita semua punya satu kebutuhan dasar ingin dihargai oleh orang lain. Maka perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan ini salah satu hal yang menjadikannya benar adalah karena kita suka dihargai, maka hargailah juga orang lain ketika kita berkomunikasi atau memperlakukan mereka. Disinilah bentuk lebih jauh dari penghargaan ini kita tunjukkan dengan memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga kalimat tadi bisa berevolusi menjadi perlakukanlah orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Bukan lagi kita, tetapi mereka. Jadi itulah kesimpulan pentingnya. Bukan hanya memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, tapi kita berevolusi lebih jauh dengan memperlakukan mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Ketika hal praktis ini bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, bukankah akan tercipta tatanan kehidupan di mana kita bisa lebih menghargai sesama jadinya? Nah, itulah inspirasi singkat di Live Restoration serial video episode kali ini. Dan memang dengan sedemikian banyaknya berbagai jenis konten inspiratif lain yang dibagikan di YouTube channel ini, saya juga mulai membagi fokus dan atensi. Salah satunya adalah pengemasan isi dari live restoration serial video yang kali ini tidak akan sepanjang biasanya. Kali ini kita akan coba mengemasnya dengan lebih singkat, dengan lebih ringkas, tapi memastikan esensi dari pesan yang disampaikan tetap sampai dengan baik.
Hal ini juga menjadi tantangan bagi saya untuk bisa menyampaikan sebuah pesan dengan lebih ringkas, dengan lebih singkat, tapi tanpa kehilangan esensi dari pesan itu. Lagi pula, bagaimanapun juga tujuan akhir dari YouTube channel ini adalah berbagi kebermanfaatan pada sesama. Jika Anda sudah mengikuti YouTube channel ini dari awal sejak tahun lalu, maka Anda juga tentu menyadari bahwa ada berbagai perubahan dan pengembangan yang saya lakukan pada YouTube channel ini. Semoga pengembangan dan peningkatan yang akan dilakukan mulai saat ini dan seterusnya pun bisa memberi manfaat tersendiri pada mereka yang setia menyimak perjalanan YouTube channel ini. Akhir kata, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini. Ingat, subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang dikasihi.